Halo teman-teman, apa kabar semua? Balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku dari Robert T. Kiyosaki yang berjudul Rich Dad, Poor Dad. Bab 1. Ayah yang kaya, ayah yang miskin, seperti dikisahkan oleh Robert Kiyosaki. Saya mempunyai dua ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dan intelijen, dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian, dia melanjutkan studi ke Stanford University, University of Chicago, dan Northwestern University, semuanya dengan beasiswa penuh. Ayah yang satunya tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP-nya. Kedua ayah saya itu berhasil dalam karir mereka, bekerja keras seumur hidup mereka. Keduanya memperoleh penghasilan besar, tapi yang satu berjuang keras atau bersusah payah secara finansial sepanjang hidupnya, sedang yang satu kelak menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Yang satu mati meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya, amal kasih dan gerejanya. Yang satu mati meninggalkan banyak tagihan utang untuk dibayar atau dilunasi. Kedua pria itu kuat, karismatik, dan berpengaruh. Keduanya memberi saya nasihat, tetapi nasihat mereka tidak sama. Bahkan kerap sangat berbeda dan bertentangan. Keduanya sangat percaya pada pendidikan, tetapi tidak merekomendasikan jalur studi yang sama. Seandainya saya hanya mempunyai satu ayah, saya harus menerima atau menolak nasihatnya. Mempunyai dua ayah yang menasihati saya menawarkan pada saya pilihan sudut pandang yang berbeda. Satu dari pria yang kaya dan yang satunya dari pria yang miskin. Ternyata, saya tidak sekedar menerima atau menolak yang satu atau yang lain, tapi saya berpikir lebih jauh, membanding-bandingkan dan kemudian memilih untuk diri saya sendiri. Masalahnya adalah, ayah yang kaya belum sungguh-sungguh kaya dan ayah yang miskin tidaklah miskin. Keduanya baru saja memulai karir mereka dan keduanya berjuang keras dalam soal uang dan keluarga. Tetapi, mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang masalah uang. Misalnya, ayah yang satu akan mengatakan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Yang lain mengatakan, kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Sebagai anak muda, mempunyai dua ayah yang kuat dan berpengaruh pada saya bukanlah soal mudah. Saya ingin menjadi anak yang baik dan mendengarkan, tetapi kedua ayah itu tidak mengatakan hal yang sama. Perbedaan pandangan mereka, terutama bila menyangkut soal uang, begitu ekstrim, sehingga saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya berpikir untuk jangka waktu yang lama tentang apa yang dikatakan oleh mereka masing-masing. Banyak waktu pribadi saya habis untuk merefleksikan, bertanya-tanya dalam hati, mengapa ayah berkata begitu, dan kemudian menanyakan pertanyaan yang sama terhadap perkataan ayah yang satunya lagi. Akan jauh lebih mudah untuk mengatakan, ya, dia benar, saya setuju dengan itu. Atau menolak sudut pandangnya dengan mengatakan ayah tidak tahu apa yang dia omongkan. Sebaliknya, mempunyai dua ayah yang saya cintai memaksa saya untuk berpikir dan akhirnya memilih suatu cara berpikir untuk diri saya sendiri. Sebagai sebuah proses, memilih sudut pandang yang berbeda, bertentangan, untuk diri saya akhirnya jauh lebih berharga untuk jangka panjang, ketimbang cuma menerima atau menolak satu sudut pandang. Salah satu alasan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan kelas menengah terjerat utang adalah karena masalah uang diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Kita kebanyakan belajar soal uang itu dari orang tua kita. Artinya, apa yang dapat diajarkan oleh orang tua yang miskin kepada anak-anak mereka mengenai uang? Mereka hanya mengatakan, teruslah sekolah dan belajarlah yang giat. Si anak mungkin lulus dengan peringkat yang mengagumkan, tetapi dengan sikap mental dan program finansial orang miskin. Itu dipelajari sewaktu anak tersebut masih muda. Uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah berfokus pada keterampilan di bidang pelajaran dan keterampilan profesional, bukan pada keterampilan finansial. Ini menjelaskan bagaimana bankir, dokter, dan akuntan yang pandai dan memperoleh ranking yang tinggi di sekolah masih harus berjuang secara finansial sepanjang hidup mereka. Utang nasional kita yang menggunung sebagian besar disebabkan karena politikus dan para pejabat pemerintah yang berpendidikan tinggi membuat keputusan finansial dengan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa latihan mengenai masalah uang.
Saya kerap memandang ke abad 21, milenium ketiga, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi bila kita memiliki jutaan orang yang membutuhkan bantuan finansial dan medis. Mereka tergantung pada keluarga mereka atau pemerintah untuk mendapatkan dukungan bantuan finansial. Apa yang akan terjadi bila jaminan pengobatan dan sosial kehabisan dana? Bagaimana sebuah bangsa bisa bertahan jika mengajar anak-anak soal uang terus diserahkan pada orang tua saja, yang kebanyakan akan menjadi atau sudah miskin? Karena saya mempunyai dua ayah yang berpengaruh, saya belajar dari mereka berdua. Saya harus memikirkan nasihat masing-masing ayah, dan dalam melakukan ini saya memperoleh wawasan berharga tentang kekuatan dan pengaruh pikiran seseorang pada hidupnya. Misalnya, ayah yang satu mempunyai kebiasaan mengatakan, "Saya tidak mampu membelinya." Ayah yang lain melarang penggunaan perkataan seperti itu. Dia mendesak saya untuk berkata, "Bagaimana saya bisa membelinya?" Yang satu adalah pernyataan, yang satu lagi adalah pertanyaan. Yang satu melepaskan diri Anda dari kesulitan, yang satunya lagi memaksa Anda untuk berpikir. Ayah saya yang segera menjadi kaya akan menjelaskan bagaimana secara otomatis mengucapkan perkataan "saya tidak bisa membelinya." Otak Anda akan berhenti. Sebaliknya, dengan mengajukan pertanyaan "bagaimana saya bisa membelinya?", otak Anda harus bekerja. Yang dia maksudkan bukanlah membeli segala sesuatu yang Anda inginkan. Dia fanatik dalam hal melatih pikiran Anda. Komputer paling hebat di dunia. Otak saya semakin kuat setiap harinya karena saya melatihnya. Semakin kuat otak saya, makin banyak uang yang saya hasilkan. Dia percaya bahwa selalu mengatakan "saya tidak bisa membelinya" adalah sebuah tanda kemalasan. Meskipun kedua ayah saya bekerja keras, saya memperhatikan ayah yang satu mempunyai kebiasaan menidurkan otaknya bila sampai pada urusan uang. Sementara yang satunya mempunyai kebiasaan melatih otaknya. Hasil jangka panjang adalah bahwa ayah yang satu tumbuh lebih kuat secara finansial dan yang satunya lebih lemah. Ini tidak jauh berbeda dengan orang yang pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga secara rutin versus seseorang yang setiap hari duduk di sofa menonton TV. Latihan fisik yang pas dan cocok meningkatkan peluang kesehatan Anda, dan latihan mental yang pas dan cocok meningkatkan peluang kemakmuran Anda. Kemalasan menurunkan baik kesehatan maupun kemakmuran. Kedua ayah saya mempunyai sikap yang bertentangan dalam cara berpikir. Ayah yang satunya berpikir bahwa yang kaya harus membayar pajak lebih banyak untuk membantu dan memelihara mereka yang kurang beruntung. Yang satunya lagi berkata, pajak menghukum mereka yang berproduksi dan menghadiahi mereka yang tidak berproduksi. Ayah yang satu merekomendasikan, belajarlah yang giat sehingga kamu dapat menemukan sebuah perusahaan yang baik untuk bekerja. Yang satunya lagi merekomendasikan, belajarlah yang giat sehingga kamu menemukan perusahaan yang baik untuk kamu beli. Yang satu mengatakan alasan saya tidak kaya adalah karena saya mempunyai kamu, nak. Yang satu lagi mengatakan alasan saya harus kaya adalah karena saya mempunyai kamu, nak. Yang satu mendorong membicarakan soal uang dan bisnis di meja makan. Satunya lagi melarang keras untuk membicarakan masalah uang saat makan. Yang satu berkata, bila sampai pada urusan uang, bermainlah dengan aman, jangan ambil resiko. Satu lagi mengatakan, belajarlah mengelola resiko. Yang satu percaya rumah kita adalah investasi terbesar dan juga aset kita yang terbesar. Yang satu lagi percaya rumah saya adalah liabilitas atau kewajiban. Dan jika rumahmu adalah investasimu yang terbesar, kamu akan mendapat masalah. Kedua ayah saya membayar rekening pada waktunya, tetapi satu membayar rekening duluan sebagai hal yang pertama, sementara yang satunya lagi membayar rekening belakangan. Yang satu percaya bahwa perusahaan atau pemerintah akan mengurus Anda dan kebutuhan Anda. Dia selalu peduli dengan kenaikan upah, program pensiun, tunjangan kesehatan, cuti sakit, hari libur, dan berbagai perbaikan lainnya. Dia terkesan dengan dua pamannya yang bergabung dengan militer dan memperoleh tunjangan pensiun dan berbagai keuntungan lainnya setelah 20 tahun aktif mengabdi. Dia menyukai gagasan, tunjangan kesehatan, dan berbagai privilege khusus yang disediakan militer untuk para pensiunnya. Dia juga senang dengan sistem ikatan dinas yang disediakan lewat universitas. Terkadang, gagasan perlindungan kerja untuk kehidupan dan keuntungan kerja tampak lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Dia mengatakan, saya bekerja keras untuk pemerintah dan saya berhak untuk mendapatkan keuntungan itu. Satunya lagi percaya pada sikap mandiri penuh dalam soal finansial. Dia dengan lantang menentang mentalitas berhak dan bagaimana hal itu menciptakan orang yang lemah dan sangat miskin secara finansial.
Dia sangat tegas dalam soal menjadi kompeten secara finansial. Ayah yang satu berjuang keras untuk menabung beberapa dolar, sedangkan yang satunya lagi sibuk menciptakan investasi. Ayah yang satu mengajar saya bagaimana menulis resume yang mengesankan sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Satunya lagi mengajar saya bagaimana menulis rencana bisnis dan finansial yang kuat sehingga saya bisa menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda dalam hidup seseorang. Saya memperhatikan bahwa orang sungguh-sungguh membentuk hidup mereka melalui pikiran mereka. Contohnya, ayah saya yang miskin selalu berkata, "Saya tidak pernah kaya," dan ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah saya yang kaya sebaliknya selalu menunjuk diri sebagai orang yang kaya. Dia mengatakan hal-hal seperti, "Saya orang yang kaya dan orang kaya tidak melakukan hal ini." Bahkan, ketika dia benar-benar bangkrut setelah menderita kemerosotan finansial yang hebat, dia terus menunjuk dirinya sebagai orang yang kaya. Dia akan menutupi dirinya dengan mengatakan ada perbedaan antara menjadi orang miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut adalah untuk sementara waktu dan miskin adalah untuk selamanya. Ayah saya yang miskin juga akan mengatakan, "Saya tidak tertarik pada uang," atau "Uang tidak penting." Ayah saya yang kaya selalu mengatakan uang adalah kekuatan dan kekuasaan. Jadi, kekuatan pikiran kita mungkin tidak pernah diukur atau dihargai, tetapi menjadi jelas bagi saya, sebagai bocah yang masih muda, untuk menyadari pikiran saya bagaimana saya mengekspresikan diri saya. Saya memperhatikan bahwa ayah saya yang miskin adalah miskin bukan karena jumlah uang yang dia hasilkan, yang sebenarnya besar, tapi karena pikiran dan tindakannya. Sebagai anak muda, dan mempunyai dua ayah, saya menjadi benar-benar sadar untuk berhati-hati memilih pikiran-pikiran mana yang akan saya ambil sebagai pikiran saya sendiri. Siapa yang harus saya dengarkan? Ayah saya yang kaya atau ayah saya yang miskin? Meskipun kedua pria itu mempunyai respek yang tinggi terhadap pendidikan dan pembelajaran, mereka tidak sepakat dalam apa yang mereka pikir penting untuk dipelajari. Yang satu menginginkan saya belajar keras, memperoleh gelar, dan mendapat pekerjaan baik untuk menghasilkan uang. Dia menginginkan saya untuk belajar menjadi profesional, seorang pengacara atau akuntan, atau ke sekolah bisnis untuk mendapatkan gelar MBA. Satunya lagi mendorong saya untuk belajar menjadi kaya, untuk memahami bagaimana uang bekerja dan belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk saya. Saya tidak bekerja untuk uang, adalah perkataan yang dia ulang berkali-kali. Uang bekerja untuk saya. Pada umur 9 tahun, saya memutuskan untuk mendengarkan dan belajar dari ayah saya yang kaya mengenai soal uang. Karena itu, saya memilih untuk tidak mendengarkan ayah saya yang miskin, sekalipun dia memiliki semua gelar universitas. Sebuah pelajaran dari Robert Frost. Robert Frost adalah penyair kesukaan saya. Sekalipun saya menyukai banyak puisinya, yang menjadi favorit saya adalah The Road Not Taken, jalan yang tidak kutempuh. Saya menggunakan pelajarannya hampir setiap hari. Jalan yang tidak kutempuh. Dua jalan bercabang dalam remang hutan kehidupan. Dan sayang, aku tidak bisa menempuh keduanya. Dan sebagai pengembara, aku berdiri lama dan memandang ke suatu jalan sejauh aku bisa. Kemana keloknya mengarah di balik semak belukar. Kemudian aku memandang yang satunya sama bagusnya, dan mungkin malah lebih bagus, karena jalan itu segar dan mengundang. Meskipun tapak yang telah melewatinya juga telah merundukkan rerumputannya, dan pagi itu keduanya sama-sama membentang. Di bawah hamparan dedaunan rontok yang belum terusik, oh kusimpan jalan pertama untuk kali lain. Meski tahu semua jalan berkaitan, aku ragu akan pernah kembali. Aku akan menuturkannya sambil mendesah. Suatu saat berabad-abad mendatang, dua jalan bercabang di hutan, dan aku menempuh jalan yang jarang dilalui, dan itu merubah segalanya. Robert Frost, 1916. Dan itu mengubah segalanya, membuat hidup saya berbeda. Selama bertahun-tahun, saya sering merefleksikan puisi Robert, memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayah saya yang berpendidikan tinggi tentang uang adalah keputusan yang menyakitkan. Tetapi itu adalah keputusan yang membentuk sisa hidup saya. Setelah saya memutuskan siapa yang saya dengar dan turuti, pendidikan saya tentang uang pun dimulai. Ayah saya yang kaya mengajarkan saya selama 30 tahun, sampai saya umur 39 tahun. Dia berhenti ketika menyadari bahwa saya mengetahui dan sepenuhnya memahami apa yang telah dia usahakan untuk ditanamkan ke kepala saya yang sekeras batu ini.
Uang adalah satu bentuk kekuasaan, kekuatan. Tetapi, apa yang lebih kuat adalah pendidikan finansial. Uang datang dan pergi, tetapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang bagaimana uang bekerja, Anda memperoleh kekuasaan atasnya dan dapat dimulai membangun kekayaan. Alasan mengapa pemikiran positif saja tidak berhasil adalah karena kebanyakan orang pergi ke sekolah dan tidak pernah belajar bagaimana uang bekerja. Sehingga, mereka menghabiskan hidup mereka untuk bekerja demi uang. Karena saya baru 9 tahun ketika mulai, pelajaran yang diajarkan ayah saya yang kaya sederhana saja. Dan ketika semua dikatakan dan dikerjakan, hanya ada 6 pelajaran pokok yang diulangi lebih dari 30 tahun. Buku ini bicara soal 6 pelajaran itu ditulis sesederhana mungkin seperti apa yang diajarkan ayah saya yang kaya kepada saya. Pelajaran itu tidak dimaksudkan untuk menjadi jawaban, tapi sebagai tonggak penunjuk jalan. Tonggak penunjuk jalan yang akan membantu Anda dan anak-anak Anda untuk tumbuh lebih kaya dan lebih makmur apapun yang terjadi di dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian ini.